keterangannya dari ini menjadi ini. Nah, jadi buat teman-teman, menurut Sumarna, proses verifikasi tersebut dilakukan secara berlapis, sehingga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kalau kalian tanya, Kak, kapankah pengumuman lowongan prakerja? Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, hari ini ada lagi prakerja karena perubahan lagi di dashboard teman-teman dari kemarin malam. Itu tepatnya tengah malam, sekitar jam 11.12 waktu Bali. Jadi yang keterangannya sebelumnya adalah keterangan kamu belum berhasil di dashboard. Sekarang berubah lagi menjadi ikut seleksi. Jadi itu balik lagi teman-teman. Tapi tetap untuk kreat gelombang itu beberapa tidak berubah, beberapa berubah. Jadi bagaimana penjelasannya dan juga penyebab kenapa sampai sekarang masih belum ada pengumuman resmi. Ini ada penjelasan sedikit dari pihak prakerja teman-teman. Jadi seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan input update nih prakerja dan juga bantuan lain, plus juga penghasil uang untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman, jadi sekarang udah tanggal 2 Maret 2022, di mana sudah kita kira kemarin pengumuman gelombang 23, karena sebelumnya tanggal 28 itu sudah ada kayak bocoran teman-teman, ada yang berhasil, ada yang gagal, lalu keterangan status valid. Dan kemarin pun ternyata itu tidak ada apa-apa, hanya di malam hari itu berubah keterangannya dari ini menjadi ini. Nah, jadi buat teman-teman, tapi kita bisa lihat di sini ya, jadi memang ada beberapa teman-teman yang keterangannya dari berhasil berubah menjadi failed. Ada yang failed tetap failed, ada yang gagal tetap gagal. Dan yang berhasil, masih ada juga yang berhasil beberapa teman-teman. Jadi bisa kita perkirakan ya teman-teman ya, untuk yang keterangannya masih berhasil itu peluang kalian lolos itu cukup besar, bahkan besar banget. Lalu yang gagal, yang failed itu kecil, namun tetap sama, masih ada peluang. Yang penting kalian memang tidak pernah menerima bantuan lain, kalian menjadi prioritas, kalian nggak salah ketik checklist saat kalian pendaftar, itu masih punya peluang harapan, walaupun di gelombang nanti ini, gelombang 23 nggak lolos, kalian masih punya harapan di gelombang 24. Jadi kalian tinggal lihat aja untuk status atau alasan gagalnya karena apa. Jika memang karena hanya kamu belum berhasil, kalian masih punya kesempatan dan peluang besar di gelombang-gelombang selanjutnya. Dan ini ada penjelasan dari prakerja mengenai kenapa itu bisa lama banget teman-teman. Ini dia ya. Penjelasan prakerja. Direktur Kemitraan Komunikasi dan Pengembangan Ekosistem KKPE Kartu Prakerja Sumarna Abdurrahman mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih melakukan proses verifikasi. Seperti diketahui, pembukaan prakerja gelombang 23 sudah dilakukan tanggal 17 Februari lalu. Untuk penetapan penerimaan masih dalam proses, ujar saat dihubungi kompas.com Selasa 1 Maret 2022 pagi. Menurut Sumarna, proses verifikasi tersebut dilakukan secara berlapis, sehingga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Sebelumnya, kartu prakerja gelombang 23 dibuka dengan menyediakan kuota peserta yang lolos sebanyak 500.000 orang. Setelah mendaftar, oke ini kita nggak perlu bahas teman-teman ya. Jadi yang jelas teman-teman, untuk sekarang itu prosesnya memang tidak sama dengan yang lalu. Jadi memang katanya sih berlapis ya, mungkin berlapis itu maksudnya adalah dari setiap kriteria di screening semua dulu, yang gagal langsung digagalkan, yang masih lolos, yang masih sesuai, next ke tahap berikutnya, sampai dengan memang ideal dan juga benar-benar menjadi prioritas dan juga berhak menerima program kartu prakerja. Baik dari segi bantuan, apakah sudah pernah menerima atau belum, baik dari segi kakak, apakah sudah 2 kakak menerima masuk kakak ataukah belum, lalu juga syarat-syarat lain, bukan anggota BUMN, BUMD, segala macam. Jadi sepertinya itu yang membuat juga verifikasinya berjalan dengan lama, dan ini kayak mereka benar-benar lagi teliti banget. Dan kemarin pun juga sempat heboh teman-teman ya, dimana ada sebuah joki tanda kutip, dia tuh buat status di Facebook, dia tuh di screenshot saya masuk ke Kompas, yang seolah-olah dia tuh kayak joki, karena dia buat, alhamdulillah dari 12 orang yang lulus 7 orang. Tapi yang lulus tampilnya seperti ini, semoga dipertanda benar-benar lulus, amin. Demikian narasi yang ditulis. Jadi itu heboh sampai masuk berita, dan juga akunnya pun setelah dicek pun itu udah hilang, udah gone teman-teman akunnya. Jadi sebenarnya buat teman-teman semua mungkin yang bantu teman-teman lain, please kalian jangan teman-teman dipamerkan sana, mungkin juga jadi salah paham, karena emang kan dari pemerintah pun itu
kayak melarang joki ya, walaupun saya yakin pun joki itu tidak semua negatif, banyak yang memang niatnya itu membantu tulus keluarganya, teman-temannya yang emang keterbatasan baik dari kemampuan, baik dari smartphone yang dia tidak punya. Jadi perlu bantuan teman-teman yang emang lebih bisa untuk mendaftarkan mereka. Terlepas mereka buat deal seperti apa itu tergantung dari mereka, yang penting mereka itu udah fair, mereka saling tahu apa resikonya, apa ketentuannya. Jadi selama itu udah ada dua belah pihak yang punya KTP dan yang punya data untuk mendaftarkan, itu nggak ada masalah sih seperti itu. Jadi buat teman-teman semua, kita tunggu terus. Jadi kita pantau berkala. Kalau kalian tanya, Kak, kapankah pengumuman peluang prakerja? Saya nggak bisa jawab teman, karena emang ini hal yang baru banget buat kita semua. Saya yakin banyak yang bingung. Tapi kalau dari segi tanggal, hari ini pun juga punya peluang yang cukup besar untuk pengumuman resmi, karena kemarin sudah ada perubahan lagi. Ya ini harusnya sih yang normal. Tapi harusnya untuk gelombang itu belum bisa kelihatan. Harusnya masih dievaluasi. Tapi kenapa? Katanya masih di proses verifikasi, tapi sudah ada keterangan gagal, berhasil, dan juga fail. Jadi secara prakerja next gelombang itu bisa lebih rapi lagi untuk tampilannya, biar nggak bolak-balik kayak gini. Ini buat peserta bingung, ya buat semua tuh jadinya galau aja. Ini sebenarnya gimana sih? Mending gagal sekalian atau lulus sekalian, ketimbang kayak gini bolak-balik. Statusnya berubah-berubah, mending harusnya tuh di hide dulu, jangan di-update di interface-nya, tetap main belakang dulu, main rapi, sampai udah fix semua pengumuman, baru ditampilkan. Seperti itu harusnya, Mas. Semoga sih prakerja mendengarkan ini juga, jadi mereka bisa, ya lebih berbenah lagi. Rasanya ini sudah tahun ketiga, jadi harusnya ini nggak kejadian lagi sih. Case-case seperti ini tuh, ya semoga sih bisa diperbaiki lagi, jadi tampilnya lebih rapi, lebih proper lah lihatnya, seperti itu teman-teman. Jadi buat mas semua, kalian sabar, kalian cek berkala, dan saya juga pastikan nanti jika emang sudah ada pengumuman resmi saya akan bahas. Jadi buat teman-teman stay tune terus. Jika sudah resmi lolos saya akan bahas, dan juga saya akan berikan rekomendasi cara beli pelatihan dan juga pelatihan yang mana cocok untuk kalian pertama, agar itu sertifikatnya cepat muncul, otomatis juga insentif segera cair teman-teman. Jadi pastikan kalian beli pelatihan yang benar, karena emang pelatihan pertama itu sangat penting untuk kelangsungan prakerja kalian ke depannya. Jika kalian udah ambil pelatihan yang benar, yang cepat dan lancar, nanti sertifikat akan lebih cepat lancar juga. Jadi kalau emang sudah pelatihan pertama, pelatihan kedua, ketiga, keempat, kalian bisa ambil bebas suka kalian, mau yang bonus pulsa atau yang emang kalian cuma nyari ininya aja, seperti itu teman-teman. Ya. Jadi sekian teman-teman untuk infonya. Jadi kalau besok kan Nyepi ya. Jadi buat teman umat Hindu yang mereka Nyepi, saya ucapkan selamat hari Nyepi. Jadi kalau Nyepi kayaknya sih kecil sih peluang untuk pengumuman. Jadi kemungkinan hari ini, kalau hari ini enggak, artinya mungkin di tanggal 4 teman-teman. Jadi kita tunggu aja dan sabar. Dan ingat juga buat teman-teman yang belum follow Instagram saya, kan kalian follow Instagram saya di @aaronagus, dan juga bisa DM di sana, karena saya akan balas DM tuh sekitar pagi hari juga malam hari. Jadi kalian tunggu aja. Dan juga buat yang punya TikTok, silakan kalian follow TikTok saya teman. Saya juga akan update di sana juga, jadi kalian bisa banget juga support agar TikToknya pun juga cepat berkembang dan juga bisa lebih berkarya juga di TikTok. Dan pastinya juga buat teman-teman yang suka, silakan kalian like, komen, dan juga share info ini, dan juga absen di bawah. Dan juga buat yang belum subscribe, silakan subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar saya makin semangat update suara prakerja. Saya Aaron Agus, dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah.